Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi dalam sebuah program yang spesial buat kita semua, Obras, obrolan santai. Tentu saja di radio kesayangan kita, Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, selamat datang di program ini, satu bahasan topik yang pasti juga mempengaruhi iman kita. Dan tema kita adalah okultisme. Ya, tidak jauh-jauh dari pedukunan, dari orang pintar, dari astrologi. Sebab banyak sekali orang yang suka ke situ ketika dia mendapat sebuah masalah. Ya, entah itu jodoh, entah itu finansial atau keuangan, bagaimana cara bayar hutang, entah itu kepengen kaya, entah itu kepengen usahanya, tokonya, warungnya, jualannya, ya rumah makannya laris, pakai penglaris, ya. Jadi kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Seperti itu istilah orang-orang sekarang, ya. Jadi main dukun kayak gitu. Nah, sahabat, okultisme merupakan sebuah praktek spiritual yang tentunya fokusnya pada mencari pengetahuan yang tersembunyi. Jadi ada sebuah pengetahuan di mana pengetahuan itu tersembunyi, tetapi pengetahuan lewat kekuatan gaib. Jadi di luar pengertian ilmiah. Jadi kalau kita ngomong okultisme itu di luar ilmiah, di luar logika atau keyakinan agama. Tentu saja agama yang kita pegang, keyakinan kita, misalnya agama Kristen buat Anda yang sedang mendengarkan, tentu saja ada ayat-ayat yang menolak seseorang untuk bisa ada di areal itu. Jadi pandangan kita terhadap okultisme sangatlah penting karena ini kita harus hidup sejalan dengan firman Tuhan, gitu ya. Jadi mengawali pertemuan kita, perjalanan menuju iman Kristen, saya ingin kita semua bisa menggali kebenaran Kristen di dalam okultisme dan iman kita. Iya, sekarang coba kita melihat pandangan Kristen tentang okultisme ini. Saat kita memandang dan melihat tentang okultisme, ya, Alkitab dengan jelas mengajarkan kita untuk harus jauh-jauh menjauhi. Kalau menjauhi apalagi ada terlibat di dalam, oh jangan. Jadi harus jauh, jangan bersinggungan. Tahu saja ya cukup tahu saja, tapi jangan ada di dalamnya. Dan menjauh dari praktek-praktek seperti ramalan, perdukunan, bentuk-bentuk lain dari okultisme, kemudian mulai percaya kepada ramalan horoskop, ya bintang dan lain sebagainya. Ya kita cukup tahu saja sih. Saya misalnya, saya bintangnya adalah Sagittarius karena bulan Desember kelahiran saya. Ya hanya sekedar tahu, tetapi saya meletakkan hidup saya dan masa depan saya bukan atas dasar ramalan bintang, tapi atas dasar rancangan Tuhan untuk masa depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah ada di pikiran Tuhan untuk mencelakai kita. Nah, saya ingin kita membaca beberapa ayat lah ya di dalam Bible kita. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuannya sebagai korban bakaran, sebagai seorang peramal, seorang penelaah atau seorang petenung atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra. Nah, siapa yang udah mulai belajar hafal mantra sampai dicatat di kertas mantra-mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah ke kuburan, ke goa-goa, kemudian bersemedi tanya pada arwah-arwah, atau seorang ahli nujum, peramal maksudnya, atau seorang yang mencari petunjuk kepada orang yang mati, jadi masih pergi ke kuburan gitu-gitu ya, bertanya kepada orang mati, bagaimana aku minta sugih, aku minta kaya, aku minta jodoh, dan itu dia masih ke kuburan untuk bertanya. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika engkau ke kuburan ngapain? Ya nabur bunga, oke. Terus
bersih-bersih, oke, ngingat kembali keluarga kita, setuju sampai di situ saja. Tapi jika engkau pergi ke kuburan, mulai nyekar dan mulai doa, minta restu, mau jodoh, mau menikah, mau ulangan, mau kerja, mau daftar, melamar, dan lain sebagainya, jangan ke situ. Itu sama saja tadi ya, mencari petunjuk kepada orang yang mati. Ayat 12. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Yahweh. Tuhan gak suka sekali. Itu Tuhan bilang itu keji loh. Hidupmu masa gak ngerti sih, itu keji sekali gitu. Dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohim menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Jadi mungkin di awal engkau sugih, di awal engkau kaya, di awal engkau sukses, di awal engkau jadi dihormati, orang sangat hormat, ditakuti, disegani, punya wibawa, ya orang hormat-hormat pada kita. Tetapi kemudian setelah itu maka kita akan jatuh. Habis-habisan. Bahkan bukan cuma jatuh, kita mengalami depresi, stres yang sangat-sangat tinggi. Itu adalah sebuah resiko atau bahaya okultisme. Karena mungkin ya, ini mungkin saja ada di antara kita mungkin punya komunitas yang mau nolong kita dan dia taunya bahwa ke orang pintar. Maka Anda ikut dia. Di dalam perjalanan ngobrolan, dicerita, yang diceritakan pasti bagus-bagus. Pasti dia tidak akan bicara soal tulisan di belakang itu, resiko di belakang itu, apa yang harus kita korbankan setelah itu. Dan okultisme itu membawa resiko besar bagi orang-orang Kristen. Praktek-praktek okultisme seringkali berpotensi, nah ini dia ya, membuka pintu bagi pengaruh-pengaruh spiritual atau spiritisme yang ada di bumi. Ini spirit yang tidak sehat, bahkan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita bilang Tuhan jahat, Tuhan tuh kok nggak nolong saya, Tuhan kok nggak berkati saya, Tuhan. Dan kita mulai marah sama Tuhan, kita lupa pergi ibadah, kita sudah nggak ngerti doa. Mungkin pada saat kita susah kita ingat doanya gimana ya. Doa saya Kristen, tapi saya nggak bisa doa. Doanya seperti apa? Mungkin saat kita pergi kepada okultisme, ya penyembahan ke orang-orang pintar, pedukunan, mungkin terlihat menarik sekali karena kita melihat orang itu mau nolong kita. Ya, mungkin dia sedang mengarahkan kita karena dia melihat kita percaya sama dia dan bisa menolong dia. Nah, tetapi yang saya mau katakan, orang-orang ini bergantung kepada roh dunia, bukan bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Seberapa banyak saudara yang punya pengalaman tentang ini, saudara bisa tulis di kolom chat ya. Ya setuju, dulu saya pernah ikut-ikutan begitu, tetapi saya mulai dapat dampak dan sekarang saya kembali kepada Tuhan. Yes. Jadi kembalilah fokus kita pada Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi ya, mari kembali. Jadi sebagai orang percaya, panggilan kita untuk bukan cuma percaya Tuhan Yesus, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang sanggup melepaskan kita dan menolong kita keluar dari masalah. Dia solusi kita, dia Tuhan yang hebat, dia punya rancangan terbaik, tidak ada resiko sekecil apapun di dalam Tuhan Yesus. Nah, bahkan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12-15 tulis begini. Lihatlah aku datang segera. Jadi Tuhan bilang aku akan datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi Tuhan itu akan kasih lagi upah. Ya, bukan dia sekedar nolong kita di bumi, tapi dia juga menyiapkan upah buat kita yang percaya dan bekerja untuk Tuhan. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memiliki kuasa atas pohon kehidupan. Dan mereka boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya. Jadi Tuhan berkata, kita akan ada dalam sebuah tempat yang bagus. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita teguh berpegang pada apa yang Yesus ajarkan, firman Tuhan. Hindari okultisme dari praktek-praktek yang sebenarnya bertentangan dengan Bible kita. Ambil langkah penting untuk menjaga hubungan kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Ya, mari memilih untuk mencari dan percaya Tuhan dalam segala hal. Biarkan iman kita sesuai dengan cahaya Kristus.
Nah, kita akan sambung dengan apa saja di Indonesia, praktek-praktek seperti apa yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan perdukunan dan okultisme. Masih bersama saya Pastor Guntur Irianto dalam program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, kita lanjutkan obrolan santai kita. Di Indonesia, seperti saya katakan tadi, ada berbagai macam praktek okultisme, ya. Dan mungkin Anda salah seorang yang pernah memahami bahkan terlibat di dalam bidang itu. Kita mengenal ada istilah dukun, yaitu orang yang diyakini memiliki kemampuan supranatural. Orang pintar katakanlah, seperti dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa meramal masa depan, atau dia bisa menghubungi dunia gaib lainnya. Ya. Juga kita mengenal ada istilah pengobatan tradisional. Banyak pengobatan tradisional, tetapi yang saya fokuskan di sini ya praktek pengobatan alternatif yang tidak berdasarkan ilmu kedokteran modern. Tapi lebih cenderung nih ya, cenderungnya itu pada keyakinan tradisional dan spiritual. Yo, tentu pakai yang spiritual gitu-gitu ya. Kemudian kita juga mengenal di Indonesia ada pramusaji spiritual. Pramusaji itu ya, jadi diklaim begini, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh, entitas gaib gitulah ya, untuk memberikan nasihat dan ramalan. Jadi dia bisa ngobrol, kasih kita saran, dia cerita semua, dia suruh kita ngikutin dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang lewat pedukunan melalui medium. Ya, penggunaan sarana medium, ada alat-alat, ada benda-benda yang dikasihkan kepada kita dan medium itu dia seperti wifi, receiver wifi yang kemudian memancarkan sinyalnya kemana-mana gitu ya. Jadi untuk berkomunikasi atau arwah yang sudah meninggal, untuk mendapatkan sebuah hubungan relasi, di tangan saya ini ada yang namanya bulu perindu. Di Indonesia sangat terkenal sekali bulu perindu ini. Dan saya goncang-goncang gitu ya, saya lihat fungsinya apa. Di Google kita bisa dapat banyak artikel tentang bulu perindu. Ya, dia kadangkala dibasahin, kemudian dikasih air, kemudian air yang sudah direndam semalam digeletakkan, kemudian ada juga yang ditaruh di dalam botol gini ya. Jadi ini kan ada beberapa nih, saya kocok-kocok supaya pisah nih. Tapi begitu begini lagi, ujungnya nyatu lagi gitu ya. Artinya apa sih? Wah, saya pengen tahu nih. Oh, artinya itu dia bisa menyatukan Anda yang udah pisah gitu ya. Misalnya Anda pisah sama suami, istri, sama cowok, sama cewek, sama pacar. Kemudian lewat bulu perindu medium ini, maka dia bisa membuat dia kembali lagi gitu. Masa Anda mau kembali lagi kepada orang yang jahat, yang orang menyakiti Anda gitu. Anda kepengen tidak bisa pisah. Ayo pisah in Jesus name. Katakan amin saudara ya. Jadi jangan pakai medium-medium. Ada yang ditaruh di dompet, ada yang ditaruh di lemari, di atas lemari, digantung, digenteng, ditanam, di tanah pun juga ada gitu ya. Jadi ini melalui sebuah medium gitu ya. Untuk apa lagi ini? Oh, untuk bisa jadi berwibawa gitu. Apalagi bisa untuk pesugihan, penglaris juga bisa. Oh, banyak hal bisa dilakukan lewat medium-medium ini. Dan jika Anda memiliki medium-medium sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan, saya katakan bertobatlah. Tuhan sudah mau datang, ya lepaskan itu semua. Ya, jadi ada juga yang bukan cuma lewat medium, pemujaan. Di rumahnya ada pemujaan gitu ya. Gunain mantra. Kemudian ada doa-doa khusus. Ada ritual-ritual tertentu. Supaya dapat kekuatan. Nah, ini sangat penting untuk Anda ketahui bahwa praktek semacam ini seringkali dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristus. Alkitab menegaskan untuk jauhi praktek-praktek ini. Untuk putus hubungan dengan sihir, pedukunan, pemujaan, arwah-arwah. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi bagi orang percaya sangatlah penting untuk jauh dari praktek-praktek seperti ini. Nah, menjauhkan diri, mulailah.
Jangan baca astrologi terus, horoskop terus, ya. Setiap bentuk okultisme lainnya, percayalah kepada Tuhan, jangan percaya kepada itu. Ya, Anda mulai bicara kepada dirimu, fokuskan pada firman dan kepada Yahweh, dan bicara, deklarasikan kepada Tuhan bahwa posisi Anda ada di dalam Kristus. Dan kita harus lawan itu. Kita menentang itu karena Kristus menentang. Anda juga mungkin dapat mencari buku-buku penting, ya, yang menurut Anda penting. Mungkin ada barang-barang lainnya yang mendukung langsung dengan okultisme. Hancurkan barang itu atau bawalah kepada kami, gitu ya. Kenapa? Karena memang kita hanya harus berjaga-jaga setiap hari, ya, dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian mulai berdoa, rajinlah berdoa. Minta pelepasan, ya boleh. Pelepasan artinya tadinya saudara terikat, kemudian saudara membutuhkan seorang mentor, hamba Tuhan, seorang pastor untuk melayani saudara, untuk melepaskan saudara dari ikatan-ikatan itu. Kenapa? Karena dampak keterlibatan kita di dalam okultisme itu akan mempengaruhi masa depan kita, bahkan mungkin bisa menghancurkan turun-temurun. Bersikaplah proaktif, ya. Jangan percaya tahayul, udah memimpi, biarkan mimpi lewat. Orang cerita, biarkan lewat. Percayalah dan deklarasikan selalu bahwa engkau adalah milik Kristus. Kemudian apa? Engkau harus merancangkan bahwa saya harus ada dalam sebuah komunitas yang baik. Komunitas yang membangun di dalam ibadah yang kita lihat, semua yang dikhotbahkan adalah tentang hidup kita di dalam Yesus. Jadi berpartisipasilah dalam sebuah komunitas di dalamnya. Nah, jika seorang masih terikat dengan okultisme dan ingin keluar dari praktek-praktek tersebut, maka langkah-langkahnya adalah, mari engkau dengan sadar datang kepada Tuhan. Mengakulah bahwa engkau terlibat dalam okultisme yang salah. Dan engkau mulai yakin bahwa Kristus dapat melepaskan engkau dan engkau bebas. Berdoalah tentang pertobatan. Arti bertobat adalah metanoia, mengubah paradigma pikiran kita. Tadinya ke situ, ke okultisme, sekarang kepada Kristus, kepada Tuhan. Dan mulailah mencari bantuan, ya. Pendampingan rohani. Ini penting, sekali lagi penting untuk mencari bantuan dari seorang pastor, pemimpin gereja, konselor rohani yang dapat memberikan arahan, doa, dukungan dalam proses pemulihan. Hindari praktek okultisme. Bawa, kumpulkan, ingat ada di mana, kumpulkan, kasih ke kami. Ya, jangan dibuang sendiri gitu ya. Penting untuk Anda menghindari segala bentuk praktek. Dan ingat semua yang saudara pernah ada seperti medium-medium tadi, berikan kepada kami. Batasi interaksi kita dengan orang-orang yang terlibat dalam praktek itu. Jika engkau punya nomor HP, engkau sering ngobrol dengan dia, engkau minta saran, sudah batasi, itu tidak perlu lagi. Anda berhubungan dengan mereka. Jadi dalam firman Tuhan, bacaan firman Tuhan akan merefleksikan hidup kita dengan Tuhan. Dia membantu kita. Karena pendengaran akan firman Tuhan membuat iman kita timbul. Muncul iman kita. Ya, arahnya jelas. Tuhan mau seperti apa, pengajarannya jelas. Dan dia memahami hidup kita untuk masa depan. Berdoa dengan kesetiaan. Teruslah berdoa, minta kekuatan Tuhan, percaya Tuhan kasih pemulihan. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan membantu kita mengatasi yang mungkin muncul dalam proses pemulihan. Jika ada muncul, Tuhan akan menolong Anda dengan kuasa Roh Kudus. Jangan lupa bergabung ya. Dan ingatlah, memang proses pemulihan ini mungkin membutuhkan waktu dan kerja keras. Namun, dengan keyakinan, doa, dan punya komunitas yang mendukung Anda, maka ini dapat mengatasi ikatan dengan okultisme, memperkuat imanmu, dan engkau lebih cepat mengalami pemulihan. Baik, ya, penutupnya adalah, iya teman-teman, ketika dalam segala hal mari kita ingat iman kita sebagai sebuah fondasi yang kokoh. Kita dipanggil untuk mengarahkan fokus kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya akan janji-janjinya, jauhi praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Kristus.
Dan saya juga berterima kasih untuk Anda yang selalu setia menemani program radio Obras Obrolan Santai. Jangan lupa juga ada di YouTube, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Ya, Suara Sangkakala Malang. Silakan add, share, dan tulis komen Anda di sana. Dan dengan demikian Anda telah membagikan berkat kepada banyak orang lain. Sehingga mereka yang masih terikat dengan pedukunan, okultisme, bisa dengan cepat untuk terlepas dari dalamnya. Baik, sampai jumpa di dalam program berikutnya. Tetaplah dalam berkat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, salam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.